ASN. Kalau pada dampak ya baik pada kelompok manajemen ASN ataupun smart ASN ini sudah cukup lengkap gitu ya. Lah nanti itu dinarasikan gitu ya. Dinarasikan di dalam rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu ya ini mungkin yang kelompok 34 juga sudah hadir ya, karena ini sudah jam 14.17. Nggak apa-apa yang kelompok 3 sama 4 ikut menyimak, nggak masalah. Jadi nanti untuk tugas asinkronus 2 ini Bapak dan Ibu ya melanjutkan hasil kerja kelompok ini hanya kalau tadi Bapak dan Ibu itu di kelompok itu hanya memberikan satu isu saja ya satu isu kepada kelompok nanti Bapak dan Ibu itu sebelum memilih satu core isu Bapak dan Ibu nanti kami minta untuk menuliskan 5 isu di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Yang 5 isu tersebut nanti akan Bapak Ibu deskripsikan ya, dideskripsikan tapi belum dalam bentuk laporan RA, belum dalam bentuk apa RA-nya, tetapi nanti Bapak dan Ibu bentuk di dalam tabel yang isi dari deskripsi isu itu 3 hal tadi, ya. Jadi nanti ada sumber isu yang kita kaitkan dengan agenda ketiga, kemudian ada data fakta dan ada dampak. Kemudian nanti Bapak dan Ibu lakukan penapisan isu dengan APKL dan USG, ketemu core isu, kemudian nanti Bapak dan Ibu perdalam lagi dengan diagram fishbone. Ya, nanti kemudian Bapak dan Ibu bikin gagasan kreatif. Jadi besok kita paparan mulai jam 9 itu, ya, Bapak dan Ibu akan saya pandu sampai nanti pada judul yang akan Bapak dan Ibu buat. Jadi upayakan besok besok ya, besok Bapak dan Ibu walaupun yang paparan tidak semuanya, tetapi nanti masing-masing individu bisa menyebutkan core isu dan judul. Nanti dipersiapkan. Paling tidak masing-masing itu nanti bisa menyebutkan core isu dan judul. Untuk tugas nanti maksimal besok jam 8 pagi. Karena besok kita akan melakukan kegiatan eh, sinkronus ya, kegiatan sinkronus di jam 9 pagi. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Ini tugasnya adalah individu. Untuk learning journalnya, Bapak dan Ibu, ini juga kita tunggu ya. Bolehlah kalau untuk yang learning journal maksimal besok malam nggak apa-apa. Ya, untuk LK4 boleh sampai besok malam ya nggak masalah. Tetapi yang untuk LK5 harus kita kumpulkan nanti sebelum besok kita melakukan kegiatan asinkronus. Oke, Bapak dan Ibu ada pertanyaan Bapak dan Ibu untuk kelompok 1 dan 2. Jelas ya untuk penugasannya. Nanti Bapak dan Ibu kan akan ketemu dengan para coach masing-masing ya. Semoga nanti bisa memperdalam lagi terkait deskripsi isu ini, ya. Karena nanti ini juga akan kita bahas juga pada kegiatan sinkronus yang ketiga. Oke, Bapak dan Ibu, karena sudah melebihi 20 menit ya, biar nanti untuk yang kelompok 3 dan 4 juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman kelompok 1 2, ya, maka saya akhiri untuk sinkronus yang kedua bagi kelompok 1 dan 2 dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa berlanjut di WA, nggih. Saya kebetulan juga masuk di grup 57. Terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo untuk kelompok 1 dan 2 bisa live dari room ini dan kelompok 3 4 bisa kita mulai untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Nggih, silahkan. Nggih, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, Bapak dan Ibu, nggih, ini tinggal kelompok 3 dan 4, nggih, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu untuk hari ini, nggih, tentunya sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, nggih, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, nggih, mohon maaf ini agak molor, nggih, karena tadi agak panjang untuk pemaparannya. Nanti Bapak dan Ibu, nggih, masing-masing dari kelompok 3 dan kelompok 4, nggih, bisa memaparkan penugasan yang kemarin. Mungkin untuk pollingnya saya skip dulu untuk besok saja.
karena tadi ternyata waktunya cukup panjang. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di sinkronus kedua, khususnya untuk kelompok 3 dan 4 pada sore hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya, monggo silahkan langsung saja nggih, dari kelompok 3, siapa yang mau menjadi moderator untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, mohon izin untuk perkenalan nama kami dari yang pertama. Sekitar ya, Bu, ya. Eh, Baik, untuk yang pertama ada Mbak Lulu Hidayatus Solihah. Kemudian yang kedua ada Mbak Meira Rahmania Sabila. Kemudian Mas Muhammad Nizar Ardiansah. Kemudian Muhammad Fakih Ihsan. Muhammad Isbua Al-Ansari. Saya sendiri Muhammad Ofa Lutfi Badrul Huda. Kemudian Nada Maulana Mas Said. Oktaviani Setianingrum, Riki Erlangga, dan Rizky Arya Muzaki. Untuk identifikasi isu sendiri, kami ada 10 isu, Ibu, yang mungkin bisa dibantu untuk Mbak Lulu share screen, nggih? Oh, Mas Riki Erlangga. Silahkan, Mas Riki Erlangga. Baik, untuk isu pertama yang kami angkat yaitu dari Sragen, Ibu, dari Mandua Sragen, berjudul Kurangnya Penggunaan Media Pembelajaran Digital di Mandua Sragen. Untuk yang bertugas, silahkan untuk bisa memaparkan materinya. Terima kasih Mas Ova untuk waktunya. Mohon izin Bu Ratna, saya eh, mengumpulkan isu berupa kurangnya penggunaan media pembelajaran digital di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen, tempat saya mengabdi. Nah, untuk yang pertama berupa data dan fakta, berdasarkan hasil observasi penulis, dalam hal ini adalah saya, ternyata proses belajar mengajar di MAN 2 itu masih lebih sering digunakan dengan metode tradisional, yaitu berupa metode ceramah atau direct transfer gitu ya. Kemudian data ini saya perkuat dengan hasil wawancara terhadap siswa dari beberapa kelas eh, yang menunjukkan hasil bahwasanya ternyata guru menggunakan metode direct transfer atau lebih sering memberikan catatan di papan tulis sehingga mereka minim menggunakan variasi atau media pembelajaran digital. Nah, yang kedua, ternyata fakta yang kedua adalah berkaitan dengan jumlah guru yang menggunakan media digital di MAN 2 masih terbatas, yang sehingga oleh karena fakta tersebut perlu dilakukan peningkatan penggunaan media pembelajaran digital di MAN 2 untuk menghadirkan pembelajaran yang modern dan sesuai dengan hasil pembelajaran abad ke-21. Nah, berdasarkan hasil observasi lagi, kami menemukan bahwasanya ternyata ada dua faktor besar yang menyebabkan kenapa banyak guru di MAN 2 Sragen itu kurang menggunakan media pembelajaran digital. Yang pertama adalah berkaitan dengan kurangnya sarana prasarana pendukung, misalnya seperti Smart TV, kemudian Smart TV yang belum merata di semua kelas, kemudian jaringan WiFi yang belum semua kelas ada, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, faktor yang kedua adalah berkaitan dengan komposisi guru di Mandua Sragen mayoritas sudah berusia lanjut, sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya adaptasi atau lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan adaptasi dengan media pembelajaran berbasis digital. Kemudian isu tersebut saya analisis ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan kepada guru dan siswa. Yang pertama, bagi guru menjadi lebih minim variasi pembelajaran sehingga kurang bisa menarik perhatian siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang kemudian karena sering menggunakan metode direct transfer atau metode ceramah, tentu hal ini lebih menguras energi guru karena pembelajaran masih bersifat teacher center learning yang seharusnya pada abad 21 sudah beralih menjadi student center learning. Kemudian dampak bagi siswa adalah hasil belajar yang menurun. Hal ini dikarenakan
variasi pembelajaran atau metode-metode pembelajaran berbasis media masih kurang, sehingga mereka kurang paham terhadap materi-materi yang sifatnya abstrak, yang itu membutuhkan visualisasi, misalkan dengan materi masalah sosial, kelompok sosial, atau bangun ruang yang membutuhkan visualisasi. Nah, kemudian isu ini ternyata berkaitan dengan manajemen manajemen ASN, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kewajiban berupa kewajiban guru sebagai ASN tentu harus melakukan adaptasi untuk menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan dinamika zaman. Kemudian secara hak ternyata guru juga memerlukan dukungan berupa sarana prasarana maupun pelatihan untuk dapat mengaktualisasikan atau mengimplementasikan eh, dinamika model pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Demikian Mas Ova untuk pemaparan dari isu yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Riki. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu berjudul belum optimalnya pengelolaan ASN dalam pemanfaatan aplikasi Siwak sebagai basis data wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Kepada Mas Alan, nggih. Kepada Mas Alan dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, Mas Ova. Isu yang kedua tentang belum optimalnya pengelolaan ASN dalam pemanfaatan aplikasi Siwak sebagai basis data wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Pertama, dari sisi data dan fakta, di Provinsi Jawa Tengah, itu terdapat lebih dari 62.000 bidang tanah wakaf. Dan di Kabupaten Demak sendiri itu jumlahnya mencapai ratusan bidang yang terdata melalui aplikasi Siwak. Nah, pengelolaan aplikasi ini dilakukan oleh ASN pada penyelenggara zakat dan wakaf dan KUA kecamatan. Namun dalam praktiknya, penugasan ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Masih ada pegawai yang ditugaskan meskipun tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai. Sementara pegawai yang berkompeten justru belum diberdayakan. Selain itu juga, capaian kerja dalam pengelolaan Siwak juga belum tercermin secara penuh dalam SKP maupun dijadikan dasar pengembangan karir ASN. Kemudian mengenai dampaknya, kondisi ini menyebabkan data wakaf menjadi kurang akurat dan proses pemutakhiran data berjalan lambat. Dampaknya, sertifikasi tanah wakaf maupun kepastian hukum bagi nadhir dan wakif itu ikut terhambat juga. Kemudian bagi ASN sendiri, mereka yang tidak sesuai penugasannya merasa terbebani, sedangkan ASN yang berkompeten kehilangan kesempatan untuk berkembang. Hal ini tentu berpengaruh pada motivasi kerja pegawai. Sementara itu, secara kelembagaan, Kementerian Agama Kabupaten Demak kesulitan menyajikan data wakaf yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kemudian yang ketiga, keterkaitannya dengan manajemen ASN. Isu ini menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penempatan pegawai seharusnya mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi, kualifikasi, dan tugas yang diberikan. Selain itu, capaian kerja dalam Siwak, seperti jumlah data yang berhasil dimutakhirkan atau kecepatan verifikasi, seharusnya juga dijadikan indikator resmi dalam penilaian kinerja ASN atau SKP. Dengan cara ini, hasil kerja pegawai dapat diakui secara formal dan menjadi dasar pengembangan karir. Jika sistem merit ini berjalan dengan baik, maka pengelolaan Siwak bukan hanya menghasilkan data wakaf yang akurat, tetapi juga meningkatkan profesionalisme, motivasi, dan akuntabilitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Alan. Kemudian yang ketiga adalah isu belum adanya informasi media cetak terkait bagian struktur organisasi di KUA. Kepada Mas Fakih dipersilahkan. Cek, cek. Apakah suara saya terdengar, Mas? Mas Sofa? Suaranya kecil Mas Fakih. Pelan Mas Fakih. Cek, cek. Aman?
di bagian audio setting ditingkatkan dulu Mas untuk volumenya. Cek. Sambung. Cek, cek. Cek, sambung. Masuk, Mas. Mungkin langsung bisa dilanjut saja Masuk Mas Mas Fakih. Fakih. Bismillah, saya mulai. Yang ketiga yaitu tentang belum adanya informasi media cetak terkait bagian struktur organisasi di KUA. Saya mendapati di KUA saya sendiri ada fakta bahwa belum tersedianya bagian struktur organisasi yang seharusnya menjadi gambaran jelas anggota-anggota yang ada di KUA. Siapa saja pegawai, jabatannya, dan fungsinya masing-masing. Kemudian masih kurangnya kesadaran inisiatif pegawai tentang pentingnya penyusunan bagian struktur organisasi ini. Kemudian data selanjutnya yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Di sini banyak yang masih sepuh, yang sudah sepuh, jadi kurang mengerti bagaimana cara penyusunan bagian struktur organisasi dan fasilitas seperti laptop yang dengan pendukung perabot untuk membuat bagian juga kurang memadai. Kemudian dampak dari isu ini, masyarakat yang datang ke KUA sering mengalami kesulitan mengetahui siapa yang bertugas, seperti siapa penghulunya, siapa penyuluh, kemudian bahkan siapa kepala kantornya. Yang kedua, waktu bagi pegawai menjadi tidak efisien ketika harus menjelaskan berulang kali ketika masyarakat itu menanyakan siapa pegawai yang bertugas di sini. Yang ketiga, pada instansi lain yang sedang berkunjung atau ketika ada sidak atau monitoring, itu juga menjadi kesulitan mendapatkan gambaran terkait jumlah pegawai, posisinya siapa aja, dan seterusnya. Ini juga saya dapati, saya mengalami ketika ada monitoring dari Kanwil Semarang yang di KUA saya. Kemudian selanjutnya yaitu keterkaitan dengan manajemen ASN. Isu ini menjadi penting karena ketika masyarakat menanyakan orang-orang yang ada di struktur KUA menjadi kesulitan. Masyarakat kesulitan untuk mengetahui. Oleh karena itu, dalam ranah kedudukan dan peran ASN, setiap pegawai mendapat bagian dan fungsi tanggung jawabnya sehingga harus terbuka disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, mengenai sisi hak dan kewajiban, ASN berhak bekerja dengan sistem yang tertata rapi, posisi kemudian jabatannya memang sudah tersusun rapi, maka itu harus ada fasilitas dan sarana pendukung sehingga informasi itu ditampilkan secara terbuka, benar-benar informatif dan akuntabel. Yang ketiga, mengenai kode etik ASN, artinya ASN dituntut bersikap profesional, transparan, melayani kepentingan masyarakat sesuai tupoksinya. Dengan struktur organisasi tadi akan mempermudah dan benar-benar profesional, tidak membuat kesan KUA yang tertutup. Yang keempat yaitu sistem merit ASN, dengan penyusunan ini yang jelas menjadi instrumen apa saja posisi pejabat-pejabat ini atau posisi orang-orang yang ada di KUA. Jadi tidak
Jadi benar-benar terbuka, transparan, dan jelas dipahami oleh masyarakat. Cukup itu, Mas Ova, Baik, saya kembalikan. Terima kasih. baik, terima kasih kepada Mas Fakih. Selanjutnya sebelum kita lanjut, mohon untuk kawan-kawan kelompok 3 bisa dibacakan poin-poinnya saja, nggih, mboten usah dibaca sedanten. Silahkan kepada Mbak Okta, monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Ova atas waktunya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, nggih? Nggih, monggo dilanjut Mbak Okta. Eh, Untuk kali ini terkait isunya adalah kurangnya partisipasi guru dalam program pengembangan kompetensi pembelajaran berbasis digital yang berdampak pada kualitas pembelajaran di Mantiga Sleman. Terkait data dan faktanya, dalam proses pembelajaran di Mantiga Sleman, masih minim pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital disebabkan beberapa faktor. Yang pertama ada kurangnya kesadaran untuk mengembangkan kompetensi guru, khususnya di bidang literasi digital. Ini mungkin berkaitan juga, masih menyambung dengan isunya Mas Riki juga, bahwa beberapa guru yang sudah relatif senior itu kebanyakan merasa sudah kebanyakan tuntutan pekerjaan atau terkendala sedikit gaptek seperti itu. Jadi sehingga dalam melakukan pengembangan itu agak kurang semangat. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana di madrasah terkait LCD, proyektor, wifi, dan sebagainya, sehingga daripada memicu kendala teknis yang memakan waktu pembelajaran, lebih baik menggunakan metode konvensional. Dan dampak dan para pihak yang terdampak bagi guru yang dampaknya adalah profesionalitas guru menjadi stagnan sehingga tidak sesuai dengan target pembinaan karir ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sedangkan bagi siswa, tentunya capaian hasil belajar akan menurun karena metode pembelajaran yang monoton dan kurang inovatif. Yang ketiga, bagi madrasah tertinggal dalam penerapan pembelajaran digital sehingga tidak sejalan dengan arah smart governance di lingkungan pendidikan Islam. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Baik. Berikutnya, keterkaitan dengan manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Guru atau ASN di sini berperan sebagai pendidik profesional yang wajib adaptif terhadap perkembangan teknologi pembelajaran, sehingga tidak ketika menghadapi kendala tidak lantas dihindari tetapi dicari jalan keluarnya. Kemudian kode etik ASN, guru dituntut menjunjung tinggi profesionalisme dengan mengimplementasikan hasil pelatihan digital di kelas. Yang ketiga, sistem merit, penerapan reward dan pembinaan berbasis kinerja untuk mendorong ASN mengoptimalkan pembelajaran digital. Terakhir, hak dan kewajiban ASN, guru berhak memperoleh pelatihan dan fasilitas digital sekaligus berkewajiban menerapkannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Terima kasih, Mas Ova. Bisa dilanjut ke presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kelima, silahkan kepada Mbak Lulu. Terima kasih Mas Ova atas waktunya. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu terkait dengan rendahnya literasi regulasi pada ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Nah, saya mengambil isu ini karena pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi terbatas pada aturan yang berkaitan langsung dengan jabatannya masing-masing saja, tanpa kemudian melihat keterkaitan regulasi lain yang mendukung kerja dari kinerja unit kerja tersebut. Nah, data ini didukung dengan pernyataan terkait dengan Kasih Pendidikan yang mengatakan bahwa dalam proses penyusunan SK atau drafting SK itu masih ditemukan ketidaksesuaian dengan tata naskah dinas, yaitu dalam KMA nomor 9 tahun 2016 dan KMA nomor 777 tahun 2016. Kemudian juga saya masih menemukan peraturan yang sudah tidak berlaku atau yang belum diperbaharui itu digunakan dalam konsideran. Nah, sebab-sebab yang mendasari isu ini yang pertama yaitu belum adanya sistem dokumen hukum yang terintegrasi di internal instansi, kemudian yang kedua banyaknya file dalam produk hukum, terus yang ketiga adalah belum produk hukum yang ada itu belum sepenuhnya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, hubungannya dengan atau dampak dari isu tersebut yang pertama yaitu turunnya kualitas pelayanan publik, yang kedua yaitu hasil kebijakan rawan dipermasalahkan, yang ketiga menurunnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap instansi, dan yang keempat menurunnya inovasi karena pegawai atau ASN itu tidak memahami tentang regulasi yang ada. Terus kemudian hubungannya dengan manajemen ASN yang terkait dengan kewajiban ASN. Terkait kewajiban ASN yaitu ASN diharapkan memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu seharusnya ASN itu memahami tentang regulasi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu tentang nilai dasar PNS akuntabel, bahwa setiap
kebijakan atau pelayanan yang dilakukan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian Mas Alfa, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Bahkan kemudian kepada Mas Nada, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ova. Mohon izin untuk mempresentasikan isu yang saya angkat, yaitu kurangnya responsivitas guru terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang ada di MAN 1 Bantul. Berdasarkan data dan fakta yang setelah saya observasi, sebagian guru di MAN 1 Bantul belum responsif terhadap kebijakan baru, seperti halnya pada pembaruan kurikulum Merdeka dengan pendekatan mendalam berbasis cinta dan digitalisasi pada administrasi. Dan berdasarkan jumlah observasi yang saya lakukan, terdapat 51 orang guru dengan 50% berusia lanjut dan 10% mendekati pensiun, sehingga adaptasi terhadap teknologi cenderung lambat. Terus kemudian saya melakukan observasi, 30% guru masih menggunakan perangkat lama. Kemudian ada lagi saya melakukan observasi, yaitu terdapat 50% guru aktif mengikuti pelatihan daring dan sebagiannya tidak melakukan dengan alasan kesibukan dan kurangnya motivasi. Untuk dampaknya yaitu terhadap guru menjadikan kinerjanya menjadi lambat, kemudian terhadap madrasah yaitu berpotensi tertinggal dari sekolahan yang lain yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan baru. Terhadap siswa dampaknya yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 seperti digital literasi dan kreativitas. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu rendahnya responsivitas guru berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu hak dan kewajiban, peningkatan kompetensi. Manajemen ASN perlu memperkuat program pengembangan diri berkelanjutan agar guru mampu menyesuaikan dengan tuntutan pendidikan yang modern. Demikian Mas Opa, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Mbak Meira, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ova. Pada kali ini saya memilih isu mengenai belum integrasinya pengelolaan data pada perencana kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data, perencana Kemenak membutuhkan data ASN yang komprehensif. Hal ini agar perencana formasi, pengembangan, dan redistribusi SDM dapat jalan sesuai dengan prinsip merit system. Dan faktanya, perencana sering mengalami kesulitan karena data dari seksi-seksi masih terpisah, belum terpusat, dan kualitasnya belum seragam, sehingga mempengaruhi akurasi perencanaan. Hal ini tentunya berdampak terhadap perencana sendiri, yaitu perencana harus mengumpulkan data manual dari berbagai unit kerja, sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal ini tentunya akan berakibat pada penyusunan rencana strategis atau laporan kinerja yang sedikit terhambat. Kemudian dampaknya terhadap instansi yaitu perencanaan program dan kegiatan bisa tidak akurat karena tidak berbasis data yang valid. Dan terhadap masyarakat, hal ini juga berdampak kepada laporan yang tidak didukung dengan data yang terintegrasi dapat dipandang kurang transparan. Selanjutnya, keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu tanpa datanya yang terintegrasi, kebijakan perencanaan ASN dapat beresiko dengan tidak tepat sasaran. Dan integrasi data ini dapat menjadi kunci agar hak dan ASN bisa terpenuhi secara adil, sekaligus mendukung kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dan berkaitan dengan kode etik ASN, hal ini dapat memastikan setiap keputusan yang berbasis informasi yang valid serta mewujudkan pelayanan publik yang adil dan akuntabel. Dan berdasarkan keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu sistem merit ASN, integrasi data ini dapat memastikan penerapan sistem merit berjalan dengan konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga ASN benar-benar dikelola berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. Terima kasih, Mas Ova. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Nizar, dipersilahkan. Baik, mohon izin Ibu kepada Mas Nizar ini sedang ada kendala terkena musibah Ibu. Mungkin bisa dibantu kepada Mas Riki. Ya, dibacakan temannya, enggak apa-apa. Baik, mohon izin Mas Ova dan Bu Ratna untuk mewakili dari Mas Nizar. Yang kedelapan itu berkaitan isu
belum terkelolanya pelayanan teknologi informasi pada unit teknologi dan pangkalan data di UIN Gus Dur. Yang pertama, data dan fakta itu kerap ditemukan permintaan layanan teknologi informasi melalui komunikasi secara pribadi, yang dimana faktor ini ternyata disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemateri berkaitan dengan SOP yang berlaku, kemudian juga disandarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan, bukan kepada standar operasional. Faktor lain yang menyebabkan adalah sedikitnya pemateri yang memiliki sertifikasi sebagai fasilitator bimbing Catin. Kemudian dampaknya isu tersebut adalah kurangnya keseragaman dalam materi bimbing, kurang maksimalnya manfaat dari adanya kegiatan bimbing Catin jika dibiarkan akan terus menjadi salah satu faktor penghambat tujuan pemerintah dalam membangun keluarga sakinah. Yang selanjutnya keterkaitan dengan manajemen ASN itu adalah berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja ASN yang berbasis data untuk mewujudkan smart governance. Ketidakadaan sistem formal layanan teknologi informasi menghambat ASN dalam menyusun perencanaan kinerja yang jelas, tidak dapat melakukan pengukuran kinerja yang objektif, serta menyajikan laporan capaian yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung manajemen ASN yang berbasis bukti. Baik, Untuk terima kasih. selanjutnya saya kembalikan Mas Ova. Baik, terima kasih kepada Mas Riki telah membantu kawan kita, Mas Nizar. Kemudian yang kesembilan yaitu kurangnya kesadaran standar operasional pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kawas Dorjo. Keterkaitan dengan manajemen ASN sendiri yaitu berkaitan dengan disiplin ASN, di mana dia menyalahi aturan di mana ASN harus bekerja penerapan sistem kerja sesuai dengan standar operasionalnya. Dan tentunya juga menyalahi tentang nilai dasar PNS yaitu tentang akuntabilitas. Data dan fakta yang ada yaitu materi yang disampaikan kebanyakan itu belum lengkap. Sesuai dengan hasil observasi saya sendiri, kemudian ada durasinya juga masih kurang dari 2 jam, sesuai dengan standar operasional yang berlaku dari Bimas Islam di Jakarta. Kemudian faktor penyebabnya yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran pemateri terkait SOP yang berlaku. Kemudian biasanya pemateri itu menyandarkan asas kebiasaan yang telah dilakukan bukan pada standar operasional. Kemudian sedikitnya pemateri yang memiliki sertifikasi sebagai fasilitator bimbing Catin. Kemudian dampak yang terjadi bila tidak segera diselesaikan yaitu satu, kurangnya keseragaman dalam materi bimbing, di mana ada 5 materi yang kebanyakan hanya disampaikan satu materi saja. Kemudian kurang maksimalnya manfaat dari adanya kegiatan bimbing Catin, dan kemudian jika dibiarkan akan menjadi salah satu faktor penghambat tujuan pemerintah dalam membangun keluarga yang sakinah. Mungkin bisa dilanjut ke nomor 10 kepada Mas Rizky Arya. Baik, terima kasih Mas Ova. Isu yang saya angkat adalah belum optimalnya pencatatan buku tamu, surat, dan ulasan pelayanan pada sesi penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Wonosobo. Nah, di sini data dan fakta yang saya peroleh melalui observasi bahwa pencatatan ini baru terlaksana sekitar 30%. Baik di buku tamu, surat masuk ataupun surat keluar. Apalagi kalau di buku tamu itu mungkin hanya 10%-nya karena tidak setiap pengunjung ataupun tamu atau masyarakat yang ingin melakukan konsultasi ataupun hal lainnya tercatat, sehingga kita tidak tahu proses apa saja yang ingin dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dan juga proses manual mengakibatkan waktu pencairan surat ini mencapai sekitar 15-20 menitan. Itu juga menghambat alur kerja yang efisien. Selain itu, minimnya mekanisme umpan balik yang selama ini saya lihat juga belum ada, itu mengakibatkan kita kehilangan data penting untuk evaluasi pelayanan kita ke depannya. Kemudian dampaknya ya adalah kondisi ini menimbulkan dampak yang signifikan. Efisiensi kerja menurun karena staf menghabiskan waktu berlebih untuk mencari data yang tidak terorganisir. Hal ini juga melemahkan akuntabilitas seksi karena tanpa data yang valid, pelaporan dan pertanggungjawaban juga menjadi sulit. Terakhir, untuk isu ini juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik karena tidak adanya dasar data yang kuat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, untuk keterkaitan dengan manajemen ASN adalah di mana isu ini menunjukkan bahwa ASN belum sepenuhnya menjalankan kedudukan dan peran sebagai pelayan publik yang profesional dan efektif.
Sehingga kita perlu melakukan adanya peningkatan profesionalisme ASN, di mana setiap aparatur dituntut untuk bekerja secara teliti dan efisien juga. Ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas kinerja, karena sistem pencatatannya baik adalah dasar untuk mengukur dan mempertanggungjawabkan hasil kerja. Terakhir, isu ini juga menyoroti peran ASN sebagai pelayan publik yang harusnya responsif terhadap masukan masyarakat dan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan pembangunan sebuah sistem untuk umpan balik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ova. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok ketiga. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya kami kembalikan kepada Ibu Ratna selaku Widya Iswara kita. Baik ya, aplaus dulu untuk kelompok 3, nggih. Nggih, baik. Untuk selanjutnya ini sudah saya beri catatan karena kelompok 4 ini juga belum paparan. Silakan kelompok 4 bisa paparan dulu, nanti akan saya beri penguatan di akhir. Silahkan untuk kelompok 4 nggih, bisa em, dimulai. Untuk moderator dari kelompok 4 dipersilahkan. Baik, Ibu. Sebelumnya mohon maaf itu di sini sedang ada adzan. Apakah bisa dilanjutkan setelah adzan atau sekarang saja, Ibu? Sekarang saja nggak apa-apa karena selepas ini nanti ada coaching nih. Nggih. Baik, Ibu, saya izin ambil alih, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rana serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 4, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rohmawati. Kemudian yang kedua ada Rozin Haikal. Kemudian yang ketiga ada Sakita Lintang Cahyani. Kemudian yang keempat ada Sofiana, yang kelima ada Siti Asmaul Husna, yang keenam ada Siti Lailatul Masuro, dan yang ketujuh ada Siti Fidatul Astia, kedelapan ada Umi Maslahah, sembilan ada Iswatin Hasanah, ke-10 ada Windy Hoirunisa, dan yang ke-11 yang terakhir ada Zumratul Muadimah. Sembari menunggu waktu, kepada teman-teman saya yang bertugas untuk share screen, mohon share screen terlebih dahulu. Kemudian Ibu, ini dari kelompok kami, karena mengingat waktunya terbatas, Ibu, kelompok kami berinisiatif untuk presentasinya diwakilkan kepada satu orang saja, sehingga lebih cepat. Apakah diperbolehkan, Ibu? Boleh, terserah moderatornya kok. Nggih. Baik, jika begitu, kepada Mas Rozin Haikal, saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih kepada Mbak Rahmawati dan juga Ibu Ratna. Untuk mempersingkat waktu, mohon screen-nya langsung ke arah isunya. Oke. Isu yang pertama kami mengambil tentang belum optimalnya pemanfaatan aplikasi kuis interaktif ya teman-teman sudah bisa baca sendiri dan yang kami dapatkan adalah peserta didik ini masih asing, jarang menggunakan hal-hal teknologi seperti ini. Dampaknya mungkin tidak terasa secara tradisional, tetapi bagi perkembangan pembelajaran bisa dirasakan tentang rendahnya motivasi dan juga minat belajar siswa. Siswa yang minim berpartisipasi dan keterbatasan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan hal tersebut menjadikan siswa yang menjadi orang mendapat dampak utamanya karena mereka kehilangan kesempatan untuk belajar secara aktif dan tentunya guru secara madrasah terdampak secara pasif juga. Berikutnya, untuk solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan menyediakan pendampingan teknis serta pelatihan rutin bagi guru. Kemudian apa yang sudah menjadi pendampingan dan juga pelatihan akan dievaluasi secara berulang, secara kontinu agar menghasilkan hal yang diinginkan. Dan salah satunya menggunakan hal ini mengacu pada Smart ASN berupa digital skill. Boleh lanjut ke isu kedua, Mbak? Nih, untuk isu kedua ini kebetulan di tempat saya sendiri, Bu, yaitu kurangnya skill digital dari admin operator pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Hal yang saya perhatikan setiap harinya, skill digital yang dimiliki oleh admin operator kami ini kurang. Ini memang sebuah gimana ya, ada agak kontradiksi ya. Ini admin kok kurang skill digital semuanya, mau gimana lagi memang adanya seperti itu. Hal ini juga dikarenakan usia beliau sudah lagi muda, untuk pembelajaran yang lain juga sudah susah. Kemudian yang kami rasakan adalah pelayanan yang lambat. Seperti pelayanan apa? Adanya pembuatan surat rekomendasi nikah, surat pengantar untuk ke Polri, mohon maaf ke Polsek kalau misalkan buku nikah hilang dan sebagainya itu sangat lambat. Biasanya kalau mohon maaf saya bisa membantu 5 menit, tapi kalau dikerjakan oleh beliau-beliau bisa sampai 15 bahkan hingga bisa sampai setengah jam. Lantas
Yang terdampak siapa? Tentu saja pengunjung KUA. Nunggunya lama. Seharusnya tadi bisa 5, tapi masih jadi 10 sampai 15, bahkan 30 menit. Dan yang solusi kami tawarkan adalah dengan adanya pelatihan berkesinambungan. Sama dengan yang sebelumnya, karena ini sama-sama digital skill, ya adanya pelatihan yang berkesinambungan untuk para operator. Sehingga bisa mendapatkan skill digital yang lebih baik lagi dan pelayanan yang lebih membaik. Lanjut ke skill ketiga, isu ketiga, Mbak, mohon maaf, yaitu tingkat literasi sains peserta didik MTS yang masih rendah. Mungkin untuk tingkat literasi ini bahasa yang terlalu tinggi untuk siswa MTS, cuman pada intinya kita paham semua. Bahwasanya fakta yang telah didapatkan adalah hasil uji literasi simulasi asesmen nasional menunjukkan bahwasanya MTS Negeri Kota Magelang menduduki peringkat 25 dari 43. Ini sudah setengah ke bawah, berarti memang rendah. Dampaknya, karena literasi yang rendah, maka menimbulkan adanya kesulitan dalam memahami konsep ilmu pengetahuan alam. Ya, ini sebuah pelajaran yang kita tahu bersama bahwa saya susah banyak hafalan. Kan tetapi hal ini juga tentu harus diperhatikan agar lebih naik lagi. Dampaknya adalah kesulitan memahami, menurunnya asesmen, dan kesiapan menghadapi keterampilan abad 21 yang bisa dibilang rendah. Karena turunnya kualitas literasi. Baik, yang terdampak siapa? Tentunya tidak hanya peserta atau murid didik saja, kan tapi ada guru, madrasah, bahkan kalau kita panjangkan bisa sampai ke bangsa dan juga negara. Solusinya apa? Solusi yang paling masuk akal saat ini adalah dengan mengadakan bahan ajar LKPD berbasis literasi sains, media infografis, dan penguatan budaya literasi. Lanjut isu keempat, Mbak. Nah, untuk isu yang keempat ini tentang bagaimana adanya kekurangan dalam bidang integrasi aplikasi ASN antara pusat dan instansi. Tentu kami semua di sini ASN berpusat pada Kemenak, tapi ada yang memiliki satker-satker tersendiri. Salah satunya isu keempat ini, yaitu beda absen ini yang terutama. Ada yang di pusaka untuk Kementak sendiri dan juga aplikasi dari UIN yang memiliki perbedaan daripada pusaka ini. Yang terkena siapa ya? Tentunya ya pegawai. Loh, saya absen yang mana ini? Kok ada dua, bingung. Kemudian yang terkena juga auditor. Dalam jangka panjang, duplikasi input dan juga inkonsistensi akan menimbulkan fraud data kehadiran. Ya ada geseh-gesehnya lah. Dan juga berikutnya instansi serta kepegawaian. Karena penilaian kinerja serta kedisiplinan terganggu karena duplikasi dan input yang tidak konsisten. Dampaknya, inkonsistensi dan kehadiran antara sistem lokal dengan sistem pusat. Apa yang bisa menjadi solusi? Tentunya adanya integrasi antara sistem absensi pusat dengan satker masing-masing. Lanjut, Mbak, mohon maaf. Ini untuk isu yang kelima ini saya yakin hampir dirasakan oleh semua guru, yaitu ketidaksesuaian tugas mengajar guru dengan kompetensi. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan berbagai kebijakan yang ada di Indonesia sekarang ini. Faktanya bahwa ketidaksesuaian tugas mengajar guru berdasarkan latar belakang pendidikannya. Dampaknya, ya kita tahu kalau guru tidak berkompeten dalam bidangnya, ya pasti akan susah dalam mengajar. Bukan hanya susah, tapi juga bisa jadi, mohon maaf, tidak berkualitas. Siapa yang terdampak? Tentunya murid yang diajar, lembaga madrasah, dan juga ya kepanjangannya bisa jadi bangsa dan negara memiliki kekurangan karena adanya orang-orang, mohon maaf, murid-murid yang kurang berkompetensi karena guru yang belum sesuai. Solusinya bagaimana? Optimalisasi jadwal dan tambahan jam mengajar, serta penugasan tambahan yang terhitung dalam jam pembelajaran sehingga hal yang diajarkan tidaklah sia-sia dalam penilaian tugas yang diadakan oleh guru tersebut. Selanjutnya isu keenam adalah kurangnya optimal efektivitas dan juga transparansi proses penerbitan SK melalui aplikasi. Mohon maaf Ibu, untuk isu ke-6 ini saya juga tidak terlalu paham, tapi yang bisa saya sampaikan adalah data dan fakta yang ditemukan oleh observer, yaitu pemantauan progres SK secara manual karena kolom centang dalam aplikasi tidak diisi secara real time. Jadi ada gap antara pengisian dan juga mungkin penyebarannya. Dan juga penamaan SK yang tidak konsisten saat unggah dalam aplikasi. Siapa yang terdampak? Tentunya orang yang mengusulkan dan juga orang yang membuat SK tersebut. Karena orang yang mengusulkan tidak mengetahui progresnya. Sedangkan orang yang membuat SK-nya memiliki double job, memproses SK sekaligus menjadi operator informasi. Dampaknya, produktivitas menurun serta beban kerja yang berlebihan. Dan solusinya adalah membuat pedoman penamaan SK saat unggah aplikasi agar tidak adanya inkonsistensi dan juga forum sosialisasi interaktif untuk edukasi tentang pentingnya budaya digital. Berikutnya untuk isu ketujuh adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pendidikan di madrasah.
Data yang ditemukan ada 5 hal sebenarnya kurang lebih, Bu, yaitu absensi yang manual, pengolahan nilai yang belum digital, komunikasi dengan orang tua yang terbatas, perangkat ajar tidak terintegrasi, dan juga penggunaan media pembelajaran digital yang belum maksimal. Dampaknya bagaimana? Tentunya pelayanan pendidikan lambat dan tidak efisien, data siswa kurang transparan dan rawan yang namanya miskomunikasi. Siswa kehilangan adaptasi digital karena yang mau gimana perangkat ajarnya tidak terintegrasi, jadi susah untuk melakukan adaptasi yang bisa berkelanjutan. Kolaborasi antar guru yang terhambat karena adanya kekurangan komunikasi, dan yang terakhir adalah kualitas pembelajaran yang kurang menarik dan berisiko menurunkan motivasi belajar siswa. Siswa yang harusnya belajar sekolah dengan penuh motivasi untuk belajar tapi bisa jadi kurang. Karena apa? Ya medianya kurang, integrasi yang tidak ada, dan sebagainya dan sebagainya. Siapa saja yang terdampak? Ada siswa, ada orang tua, ada guru, serta madrasah. Kalau kita berbicara soal pendidikan di Indonesia, maka kemanjangannya tentunya adalah bangsa dan negara. Solusi yang ditawarkan bagaimana? Yang pertama adalah digitalisasi absensi. Bisa menggunakan yang simpel-simpel seperti Google Form. Yang kedua, pengolahan nilai menggunakan Excel atau Google Sheet bersama sehingga adanya transparansi, adanya komunikasi yang secara real time sehingga tidak masih ada, cuman bisa menurunkan adanya miskomunikasi. Berikutnya adalah membuat kanal komunikasi digital seperti WhatsApp untuk memanfaatkan teknologi sehingga komunikasi terjalin dengan baik, membuat folder digital bersama untuk perangkat ajar, misal Google Drive, dan mengoptimalkan media pembelajaran digital serta melengkapi sarana prasarana madrasah yang tersedia. Mohon maaf, Mbak, nanti ke isu ke-8. Yang kedelapan adalah kurang optimalnya pemanfaatan media sosial dalam kegiatan penyuluhan di Kapanewon Galur di Kulon Progo. Data dan faktanya, kegiatan penyuluhan di KUA Galur belum mengoptimalkan penggunaan media sosial resmi KUA. Dampaknya apa? Ya, kita sedang hidup di dunia 4.0, semuanya bisa ada dalam genggaman kita berupa handphone seperti ini, tapi kita belum memaksimalkan adanya hal tersebut. Dan itu menjadikan pembatasan jangkauan penyuluhan, turunnya inovasi, serta KUA bisa dibilang tertinggal dalam adaptasi digital. Yang terdampak siapa? Ya tentunya masyarakat umum yang menjadi binaan, serta KUA Galur itu sendiri. Solusinya bagaimana? Yang pertama adalah meningkatkan literasi digital bagi penyuluh untuk pelatihan dan juga pendampingan. Berikutnya, revitalisasi akun resmi KUA dengan konten edukatif yang rutin dan juga menetapkan kebijakan internal agar pemanfaatan media sosial menjadi strategi penyuluhan resmi. Isu yang kesembilan adalah kurangnya inovasi guru dalam kegiatan apresiasi karya seni di madrasah. Fakta. Fakta yang ada bahwasanya kegiatan apresiasi karya hanya dilakukan dalam kelas ketika pembelajaran serta kegiatan apresiasi seni melibatkan banyak pihak sangat jarang dilaksanakan karena keterbatasan berbagai aspek. Apa yang menjadi dampaknya? Tentunya motivasi siswa dalam bidang karya seni berkurang karena kurangnya apresiasi. Guru dianggap kurang inovatif, hilangnya peluang promosi dan citra positif madrasah. Apa solusinya? Ya, penggunaan Google Slide, Canva, atau Artstep, dan yang lainnya untuk pameran virtual sebagai bentuk apresiasi seni dari guru untuk siswa. Guru seni mengikuti pelatihan terkait literasi digital dan seni digital, penyediaan saran, prasarana, pameran virtual oleh madrasah, dan yang terakhir partisipasi mahasiswa untuk terlibat dalam publikasi karya siswa pada orang lain. Yang ke-10 adalah banyaknya beban administratif guru dan mengganggu tugas pembelajaran. Ini sudah kurang lebih sama dengan yang sudah ada tadi. Ya intinya, tugas yang ada itu nggak sesuai. Dikarenakan ya mau bagaimana lagi, adanya seperti itu. Studi lapangannya, guru lebih sibuk dengan laporan administrasi daripada tugas utamanya sebagai seorang pengajar. Dampaknya, tentunya kualitas pembelajaran menurun. Kenapa menurun? Karena tidak bisa fokus pada tupoksinya. Siapa yang terdampak? Guru itu sendiri, kepala madrasah, serta operator madrasah. Apa solusi yang bisa ditawarkan? Yang pertama adanya integrasi data, delegasi administratif, kebijakan pengelolaan beban, dan tentunya pelatihan TI teknologi informatika ringan untuk mempermudah guru dalam menjalankan administrasi. Oh, seperti ada 11 nih. Mohon maaf, Bu, ini kelompok kami memang sedikit spesial karena kami beranggotakan 11 orang. Yang terakhir adalah tentang kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi saat pembelajaran. Hasil yang didapat oleh observer kami yaitu aplikasi pembelajaran, ya, kuisis, Kahoot, dan sebagainya jarang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Apa dampaknya? Ya, sebagaimana anak-anak pada umumnya, ketika tidak ada pembaruan, maka dia akan bosan, maka dia akan malas. Jadi ya berdampaknya kepada siapa? Tentunya kepada guru, tentunya kepada guru, siswa, dan juga sekolah. Dan solusinya bagaimana? Ya kalau memang belum optimal ya dioptimalkan. Bagaimana untuk mengoptimalkan? Memberikan pelatihan, memberikan workshop tentang bagaimana inovasi pembelajaran berbasis teknologi untuk guru. Dan untuk sekolah mengadakan pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik atau pendidikan pada anak kecil dan juga digital. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Pasti ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Rahmawati selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Rozi Michael atas pemaparannya yang singkat dan begitu mudah dipahami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini untuk review, review secara keseluruhan ya, baik untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ini semuanya sudah cukup bagus ya. Applause dulu untuk kelompok 4, Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sedikit tambahan ya untuk kelompok 3 ini cukup luar biasa ya. Semua misalnya tadi untuk isu yang pertama. Untuk isu yang pertama tadi penjelasannya cukup lengkap. Semua dikaitkan dengan sub pokok materi yang ada di dalam manajemen ASN ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu melakukan identifikasi isu ya itu tidak harus dikaitkan misalnya dengan kedudukan peran, hak kewajiban, kode etik atau sistem merit, tetapi bisa salah satu dari sub pokok bahasan di dalam manajemen ASN. Nah, kemudian biasanya ini kalau pas penugasan satu orang satu deskripsi isu ini lengkap, tapi mengko pas nulis RA lali. Ora do disebutke kelengkapan atau yang tadi yang nomor satu tadi siapa yang menjelaskan di manajemen ASN kan cukup lengkap banget itu. Lah mengko tapi biasa nih ya temuan saya tuh kadang-kadang pada saat gawe RA mengko leno meneh. Maka biar tidak terlena nanti ya pada tugas LK5 mari kita mencoba berlatih. Pada saat panjenengan mendeskripsikan isu seperti tadi yang dicontohkan dari kelompok 2 ini untuk isu nomor satu dan dua sudah oke. Artinya permasalahannya itu pada apa? Oh ternyata pada digital skill titik, nggak apa-apa. Nggak harus permasalahan kalau yang terkait dengan smart ASN itu yo kaitannya yo nganggo digital skill yo ono, digital etike yo ono, digital culture ono, digital safety-nya ada itu nggak harus Bapak dan Ibu. Justru Bapak dan Ibu di sini itu dituntut untuk berpikir secara kritis. Sebenarnya sumber isu yang saya angkat ini ya berasal dari manajemen ASN atau smart ASN. Jadi yang tadi isu untuk kelompok 4 ya utamanya yang dipaparkan nomor satu dan 2 ini sudah cukup bagus ya ketika mengeker ya melihat isu ini masuk pada manajemen ASN atau smart ASN ya. Kok iso masuk nih smart ASN karena iki kaitannya dengan digital skill. Oke. Kalau untuk yang kelompok 3 ini juga cukup bagus, tapi malah lengkap banget gitu ya. Artinya kalau memang itu memang terkait dengan 4 sub yang ada, ya monggo. Tetapi kalau tidak, itu juga tidak masalah. Intinya apa Bapak dan Ibu? Ketika Bapak dan Ibu itu menentukan ini masuk pada smart ASN atau manajemen ASN, tentunya Bapak dan Ibu pasti akan melihat dulu, ini sebenarnya ada masalah apa? Oh, ternyata ada permasalahan di digital skill. Maka ini sumber isu ini saya simpulkan sumber isu ini berasal dari smart ASN. Oh, ternyata ada permasalahan apa tadi di kelompok 3 ada. Oh, ada terkait tentang sistem merit. Oh, berarti karena terkait ada permasalahan di dalam pengelolaan ASN di sistem merit, maka itu saya simpulkan dari manajemen ASN. Kemudian untuk data dan fakta baik kelompok 3 dan kelompok 4 ini sudah cukup lengkap ya. Data dan faktanya juga nanti pesan saya pada saat Bapak dan Ibu menyusun RA khususnya pada bab 2 bagian 5 deskripsi isu nanti lakukan hal yang sama seperti Bapak dan Ibu membuat tugas ini. Dan pada dampak yang di eh, dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian revisi sedikit untuk kelompok smart ASN terkait tentang tadi kenapa menjadi bias karena
di dalam isu tersebut tidak dituliskan ini itu sebenarnya permasalahannya di mana. Contoh, ketidaksesuaian tugas mengajar guru dengan kompetensi. Kalau kita melihat bahasanya adalah ketidaksesuaian tugas mengajar guru dengan kompetensi, ini masuknya Smart ASN atau manajemen ASN, Bapak dan Ibu? Manajemen dulu. Manajemen ASN, apa Pak Rozin kok mlebune ning manajemen ASN? Kan harusnya disesuaikan dengan manajemen yang ada. Iya, Kalau memang nah dia kuwi penjelasan kuwi mau, kuwi engko lebokke ning deskripsi isu. Karena ini yang nomor 6 juga sama, belum optimalnya proses penerbitan SK. Saya tanya, iki SK apa maksudnya? SK kenaikan pangkat apa ning UIN iki mau ketoke? Kegiatan. SK apa, Bu? SK Kegiatan. kegiatan. Nah, SK kegiatan ya ini sebenarnya masuknya juga pada manajemen ASN. Maka nanti Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan ini masuk manajemen ASN atau Smart ASN ketika panjenengan memberikan penjelasan seperti Mas Rozin tadi yang sampaikan. Kemudian terkait dengan sebentar, tadi ada benar. Oh ya, ini tadi ada yang mau saya tanyakan. Masa ono kurangnya kesadaran SOP. Saiki mau kita yang manajemen ASN kok yo. Saya Ibu. Aku tak tekok Mas, piye kok kurangnya kesadaran SOP? Mungkin ini maksudnya ya. Kurangnya kesadaran penghulu dalam melaksanakan bin-bin sesuai SOP. Loh, masa SOP ku iso duwe ketidaksadaran Mas Ova? Nggih, Bu. Ya Tapi tak? subjeknya, Bu. Ya kan subjeknya apa? Masa aku mau tak butan badan ki apa to kok kurang kesadaran SOP. Saya kurang sadar ki berarti sapa? Penghulu dan penyuluh, Bu. Nah, penghulu dan penyuluhnya kan, penghulu dan penyuluhnya pada saat melaksanakan bin-bin padahal wis ono SOP nih, ngono toh, tapi ngelakoni ini rak sesuai SOP. Maka kurangnya kesadaran itu kesadaran sopo, kesadaran penghulunya atau penyuluhnya. Ini jelas ya masuk di dalam manajemen ASN. Oke, Bapak dan Ibu itu untuk penguatannya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu ya untuk yang berikutnya. Ya, untuk yang berikutnya nanti Bapak dan Ibu ya untuk penugasannya ini ya. Jadi nanti akan ada sambungannya tugas yang Bapak dan Ibu lakukan di kelompok ini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu kalau secara kelompok Bapak dan Ibu hanya mendeskripsikan satu isu saja, nanti Bapak dan Ibu diminta mendeskripsikan 5 isu. Dari 5 isu tersebut, kemudian nanti Bapak dan Ibu tapis dengan APKL ketemu 3. Dari APKL ketemu 3, ditapis dengan USG ketemu 1. Dari 1 hasil USG dengan perdalam lagi dengan yang namanya analisis Fishbone, kemudian nanti Bapak dan Ibu sebutkan gagasan kreatifnya. Untuk tugas LK5 maksimal besok jam 8. Harapan saya LK5 ini besok jam 8 sudah jadi semua, sehingga besok pada saat jenengan coaching yang pertama, bukan yang coaching agenda 1, 2, 3 dengan para coach masing-masing, Bapak dan Ibu paling tidak sudah punya core isu dan judul. Padahal yang namanya core isu itu tidak bisa kita dapatkan tanpa kita melakukan pendeskripsian 5 isu terlebih dahulu. Untuk LK kelima ya karena ini besok waktunya pagi, untuk LK 4-nya saya beri waktu sampai besok jam 9 malam nggak apa-apa. Ya, Bapak dan Ibu malam ini sampai besok sebelum jam 8 fokus dulu ke LK 5. Untuk template LK 5 sudah ada di dalam BLC. Oke, gitu Bapak dan Ibu ya, yang untuk kelompok 3 nanti setelah ini sekaligus mungkin nggak lama karena untuk coaching agenda 1, 2, 3 sebagian kemarin juga sudah saya sampaikan pada saat kita memulai di kegiatan sinkronus yang pertama. Tapi nanti pindah ke breakout room nggih, untuk kelompok ketiga. Oke, gitu Bapak dan Ibu nanti kalau ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu bisa bertanya di grup WA nggih Bapak dan Ibu untuk yang penting nanti untuk LK5 karena LK5 ini adalah miniatur ini individu nggih. LK5 ini adalah miniatur untuk rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu semuanya harus siap karena besok pagi akan saya spin secara acak nggih nanti siapapun yang muncul nanti akan menyampaikan gagasan untuk mini rancangan aktualisasinya.
Oke, gitu saja Bapak dan Ibu untuk kegiatan sinkronus kedua angkatan 57 khususnya pada kelompok 3 dan 4. Oke, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo nanti bisa berpindah ke breakout room masing-masing ya, yang kelompok 4 ke kelompok 4, yang kelompok 3 kelompok 3. Baik, matur nuwun Bapak dan Ibu. Kita ke masuk kelompok 3. Terima kasih Bu. Di Terima kasih Bu Ratna untuk Terima kasih Bu materinya Ratna. sore ini. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini kita nanti sebentar saja karena untuk coaching agenda 1, 2, 3 ini belum ada penugasan apa-apa. Sebenarnya hanya untuk penegasan ya, keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 dengan agenda yang keempat yang mungkin kemarin juga sudah sempat saya sampaikan ya pada saat di eh, kemarin di sinkronus yang pertama hanya mungkin kurang detail karena keterbatasan waktu. Oke, sambil kita tunggu untuk teman-teman yang lain dulu. Oke, siapa yang belum masuk ini ya? Mohon izin Ibu, mungkin ada satu kawan kami yang terkendala untuk masuk karena ibunya sedang masuk rumah sakit Ibu. Atas Oh, nama Muhammad Nizar, Mas Nizar. Mas Nizar, Mas Panggi. Nanti sudah konfirmasi ke panitia, Mas. Belum nih, belum. Belum. Apa sudah WA Bu Ina? Belum. Belum atau sudah? Mbok. Dari Mbak Mas Ina, siapa Mas Nova? Mbak Ina neng breakout tidak ngerti toh ya. Iya, tak tanya nih. Ya iya, Mbak Ina neng breakout mbok tekoni jen payah Mas Panggi. Iya. Eh, Kapan Pak iya, katanya masuk rumah sakitnya Pak? kapan itu Mas? Tadi pagi, Bapak. Tadi pagi eh, izin kepada saya itu menginfokan kepada saya sekitar jam 10-an. Oh, soalnya dari panitia khususnya dari saya belum. Ada konfirmasi ya. Iya, Coba nanti di Japri Mas iya, ditanyakan. iya. Minta tolong untuk konfirm ke ketua panitia gitu Bu Ina. Nggih. Nggih minta tolong nanti suruh WA Bu Ina nggih, Mas Ova nggih. Iya. J, siap Nggih. Bu. Nggih, Iya, baik nggih. untuk petugas rekodnya masih sama ini, Mbak Mira ya. Masih lanjut rekod. Nggih, Bapak. Oh Masih. iya, Isih kok iki kok. oh iya. Ya, baik ya, Bapak Oke. dan Ibu, langsung saja kita mulai untuk jadi ini kita itu untuk agenda 3 belum selesai, tetapi ini sudah nyambung dengan agenda keempat. Memang tadi saya juga sempat baca di grup yang periode terakhir ya, periode 11 itu blenger, terus ada yang jawab, ini belum blenger, blengernya nanti di agenda 3 dan 4. Karena agenda 3 itu terakhir dan beririsan ya dengan agenda keempat dan kemarin sudah saya infokan di awal ketika kita disinkronus yang pertama ya Bapak dan Ibu ini memang harus menyiapkan agak sedikit menyiapkan tenaga dan pikiran ya. Ya terutama karena maraton untuk kegiatan sinkronus 1, 2, 3 untuk di agenda ketiga ini bahkan sudah nyusul juga untuk agenda keempat. Tapi tenang Bapak dan Ibu, untuk agenda keempat ini ya yang coaching hari ini dan besok itu belum ada penugasan ya. Jadi Bapak dan Ibu hanya menyimak saja nanti untuk paparannya, nggih, paparannya nanti baru kita lakukan minggu depan. Nanti mungkin minggu depan jadwalnya juga nggak bisa sesuai dengan yang ada di jadwal ya, karena kebetulan minggu depan itu saya malah lebih lebih crowded dari minggu ini karena minggu depan itu saya 4 hari full moderator dan nguji untuk 2 hari moderator RA, 2 hari menjadi moderator dan nanti 2 hari itu jadi penguji. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga nanti untuk pelaksanaan coachingnya nanti akan menyesuaikan. Saya carikan waktu ya supaya Bapak dan Ibu juga nanti bisa memaparkan
rancangan aktualisasi yang akan Bapak dan Ibu seminarkan besok. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan ini nggih Bapak dan Ibu. Jadi prinsipnya ya bahwa pada kegiatan ini nggih di coaching pembelajaran agenda 1, 2 dan 3 ini adalah tujuannya ya adalah untuk memberikan overview nggih, overview kepada Bapak dan Ibu terkait tentang agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 yang nanti ini akan menjadi bahan gitu ya, bahan kita untuk menyusun di agenda keempat. Jadi desain pembelajaran untuk coaching agenda 1, 2, 3 ini adalah mereview, memberi penguatan, serta peran agenda 1, agenda 2, agenda 3 serta review agenda keempat ini nanti untuk memberikan pendahuluan serta konsep terkait aktualisasi dan habituasi. Supaya Bapak dan Ibu paham sebenarnya itu aktualisasi itu apa, habituasi itu apa. Oke, Bapak dan Ibu ya, kembali kami mengingatkan bahwa kurikulum dan arah tujuan LACA CPNS itu nantinya adalah membentuk karakter. Tentunya pembentukan karakter ini tidak bisa kita lakukan dalam 21 hari ini pada saat kita blended learning, ditambah nanti Bapak dan Ibu 30 hari pada saat Bapak dan Ibu melakukan kegiatan aktualisasi plus 3 hari klasikal di Bali Diklat. Yang praktis kalau kita jumlah harinya hanya 2 bulan, tentunya itu tidak akan bisa membentuk karakter Bapak dan belum bisa. Ya, belum bisa membentuk karakter karena yang namanya pembentukan karakter ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Maka Bapak dan Ibu nggih, pembentukan karakter ini kemarin diawali dengan agenda 1 nggih terkait tentang sikap perilaku bela negara, kemudian di agenda 2 tentang nilai-nilai ASN berakhlak, kemudian ada kedudukan dan peran PNS nih agenda ketiga dan agenda keempat habituasi. Kemudian PKTBT, nggih, Bapak dan Ibu PKTBT ini nanti Bapak dan Ibu lakukan di masing-masing tempat tugas Bapak dan Ibu. Monggo nanti Bapak dan Ibu yang guru bisa mengikuti pelatihan apapun yang kaitannya dengan guru, ikut webinar, ikut sembarang kali. Penyuluh, penghulu nanti bisa cari di kegiatan MOOC atau klinik pengetahuan yang ada di Pusdiklat. Ya, kemudian ini nggih, Bapak dan Ibu ya mengingatkan saja ya kemarin di agenda 1 ada SPBN ya apa kemarin sikap perilaku bela negara nggih. WK apa WK? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. NBN Nilai bela negara. nilai bela negara. AIK Analisis isu kontemporer. analisis isu kontemporer. KBN Kesiapsiagaan bela Oke, negara. kesiapsiagaan bela negara nanti untuk KBN ini akan dilaksanakan ketika panjenengan klasikal di Bali Diklat Keagamaan Semarang. Nanti kita akan bekerja sama dengan TNI dan Polri nggih, untuk KBN ini. Nah, kemudian ya untuk AIK ini ya kemarin sudah saya infokan bahwa di analisis isu kontemporer yang tadi sudah Bapak dan Ibu coba ya di dalam kelompok, tapi insya Allah tadi kelompok 3 ini cukup bagus ya. Tolong nanti dipertahankan. Dipertahankan pada saat jenengan menyusun LK5 dan pada saat jenengan menyusun rancangan aktualisasi. Karena kerap saya ketemukan itu untuk deskripsi isunya itu pas tugas sapi. Tapi nanti pas saat nyusun RA lali gitu ya. Jadi ketika mendeskripsikan isu itu yang dideskripsikan tidak hanya isu yang menjadi core isu, tetapi semua isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu atau 5 isu tersebut. Yang ditulis core isunya saja itu yang pada bagian latar belakang. Oke ya. Kemudian agenda kedua itu adalah nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga ini tadi sudah dan kompetensinya nanti Bapak dan Ibu adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Agenda 2 itu jenengan tidak hanya sekedar paham ya, tidak hanya sekedar paham tetapi Bapak dan Ibu mengaktualisasikan. Maka ketika Bapak dan Ibu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan mengaktualisasikan kedudukan peran PNS Bapak dan Ibu ya, ini nanti terwujud dengan media rancangan aktualisasi. Tentunya Bapak dan Ibu tidak dapat mengaktualkan nilai-nilai dasar, tidak dapat mengaktualkan kedudukan dan peran Bapak dan Ibu ketika tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.
dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa fungsi kita semua ya di sini adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian untuk sasarannya, nggih, Bapak dan Ibu, untuk sasarannya tentunya nanti Bapak dan Ibu menjadi PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada core value ASN. Di mana agenda 1, agenda 2, agenda 3 ini akan disatukan pada agenda keempat. Nah, sekarang kita masuk kepada review penguatan dan peran agenda yang pertama. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu bahwa di dalam agenda pertama ini ya amanat pembelajarannya nanti bahwa Bapak dan Ibu nanti memiliki penekanan pada kemampuan praktek. Di mana Bapak dan Ibu memiliki apa? Memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan men-scanning atau melihat tantangan-tantangan yang ada di satuan kerja Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu harus membuka mata, membuka telinga, dan membuka kepekaan Bapak dan Ibu nggih, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Tentunya indikator hasil belajarnya ya ini adalah menjelaskan analisis isu kontemporer. Maka di sini Bapak dan Ibu, peran agenda 1 di dalam agenda 4 itu adalah yang pertama adalah ketika Bapak dan Ibu mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Saya ulang lagi, deskripsi isu ini harus memuat berapa hal, Bapak dan Ibu? Berapa hal? 3. Tiga apa saja? Sumber isu, kemudian Iya, data dan fakta, serta iya. dampak. Oke ya, sumber isu ini khusus sumber isu yang berasal dari agenda 3, nggih. Sumber isu berasal dari manajemen ASN atau SMART ASN, betul. Kemudian yang kedua, kita akan memilah atau menapis isu ya. Memilah atau menapis isu ini dengan yang pertama dengan APKL. Bu, nanti itu ketika menggunakan APKL atau saya ngarang boten. Nanti Bapak dan Ibu bisa rembukan dengan mentor, bisa rembukan dengan teman sejawat ya, untuk menentukan sebenarnya dari isu-isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu, ini kalau kita APKL ini nilai tertingginya di mana. Oke. Untuk selanjutnya kita tapis lagi dengan USG ketemu yang namanya core isu itu di nomor 2. Yang nomor 3 mendalami analisis isu itu adalah dengan diagram fishbone untuk mengetahui akar penyebab permasalahannya. Maka ketika akar penyebabnya ini kita ketahui, kok Bapak dan Ibu sebagai seorang CPNS dapat memperbaiki akar permasalahan tersebut, itu nanti menjadi yang namanya alternatif penyelesaian. Tentunya Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan akar permasalahan tersebut, Bapak dan Ibu nanti boleh ditambahkan di bagian latar belakangnya ya. Kenapa Bapak dan Ibu menggunakan misalnya aplikasi Kahoot dan seterusnya. Kenapa Bapak dan Ibu melakukan optimalisasi media sosial dan seterusnya. Itu nanti sampaikan di bagian latar belakangnya. Kemudian di agenda yang kedua, ya, Bapak dan Ibu di sini. Bahwa pada agenda kedua ini penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Jadi panjenengan tidak hanya sekedar hafal, oh iya nilai dasar PNS adalah beralak, berorientasi pelayanan, itu kan? Dan seterusnya tidak, tetapi nanti Bapak dan Ibu betul-betul mengkaitkan yang namanya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif ini dalam kegiatan. Maka karena ini yang menerapkan itu bukan muridnya jenengan, bukan mentor jenengan, bukan rekan sejawat jenengan, maka nanti ketika menyusun metrik ya, menyusun metrik kegiatan di bagian keterkaitan dengan agenda,
nanti tuliskan subjeknya jenengan. Misalnya kegiatannya adalah atau melakukan asesmen pembelajaran. Nah, nanti di situ ada kegiatan, salah satunya adalah merekap nilai hasil akhir dari asesmen. Maka ketika menilai atau merekap hasil nilai akhir itu nanti jenengan bisa begini. Saya merekap hasil asesmen anak dengan cermat dan teliti. Nah, itu cermat dan teliti itu kata kunci dari nilai core value ASN berakhlak yang mana, Bapak Ibu? Apa? Cermat dan teliti itu masuknya di mana? Akuntabel. Akuntabel. Nah, nanti jenengan juga sama. Ketika jenengan itu menyimpulkan ini masuk berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, beri kata kuncinya dulu. Ketika saya berkoordinasi, saya melakukan konsultasi dengan pimpinan menggunakan bahasa yang sopan. Apa iki mlebune? Apa, Pak? Orientasi pelayanan. Iya, berorientasi pelayanan gitu ya. Oke, jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mengaitkan tahap kegiatan dengan yang namanya agenda kedua, caranya seperti itu. Ya, kemudian pada agenda ketiga ini ya, agenda ketiga ini adalah penekanannya Bapak dan Ibu memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, ini kemarin sudah ya, tidak akan saya bahas lagi. Kemudian mungkin ini yang akan saya bahas Bapak dan Ibu karena kemarin juga numpang lewat saja nggih, karena cukup cepat waktunya nggih. Jadi nanti alur penyusunan rancangan aktualisasi diawali dengan melakukan identifikasi isu. Identifikasi isu dan deskripsi isu ini Bapak dan Ibu sudah Bapak dan Ibu lakukan tadi bersama-sama dengan teman kelompok di LK ketiga. Untuk LK kelima, nanti Bapak dan Ibu kembali lagi mengulang dari identifikasi isu sampai pada mencari gagasan kreatif. Ya, nanti dari gagasan kreatif ini Bapak dan Ibu judul itu, oke ya, judul memuat 3 hal. Yang pertama adalah isunya, yang kedua adalah gagasan kreatif yang akan jenengan lakukan, dan yang ketiga adalah lokus panjenengan. Sebagai contoh misalnya, tadi misalnya Mas Ova mau ya, kurangnya kesadaran penghulu dalam melakukan bin-bin sesuai dengan SOP. Berarti permasalahannya kan kurangnya kesadaran penghulu. Nah ini kira-kira kalau ini menjadi sebuah core issue yang mau Mas Ova lakukan apa ini Mas? Memberikan sosialisasi gitu. Nah, berarti kalau misalnya memberikan sosialisasi, nanti judulnya berarti apa? Nggak usah harus optimalisasi ya. Langsung aja sosialisasi apa? Sosialisasi SOP ya. Jadi, Nah, sosialisasi SOP pelaksanaan BINWIN untuk meningkatkan kesadaran penghulu opo. Jadi kalimat yang ada di dalam core issue itu nanti perlu dimunculkan dalam judul. Maka ketika ada bunyinya belum optimalnya penggunaan media. Lah engko meh ngoptimal kene nganggo apa itu harus dimunculkan dalam judul. Itu ya, besok sambil kita perdalam pada saat kita mereview LK yang kelima. Nanti setelah ini kelompok 3 ini sudah ada grupnya toh? Oke ya, nanti kalau sudah ada grupnya saya kirim nanti untuk apa ya istilahnya contoh RA dan seterusnya nanti saya kirim ke grup. Oke, kemudian nanti Bapak dan Ibu ya untuk kegiatan itu nanti dari gagasan yang misalnya sosialisasi SOP itu kan pelaksananya tidak langsung sosialisasi ya. Kegiatan dari gagasan kreatif itu nanti minimal 5.
Ya, minimal 5 yang itu masuk di dalam ilmu manajemen itu masuknya POAC atau ada planningnya kegiatan apa, kemudian organizingnya, actuatingnya, dan ada controllingnya. Ya, minimal 5 kegiatan harus Bapak dan Ibu terapkan nanti pada saat jenengan menyusun kegiatan dari gagasan kreatif jenengan. Maka selanjutnya, nggih, Bapak dan Ibu, selamat mengaktualisasikan manajemen ASN dan Smart ASN untuk terwujudnya Smart Governance tadi. Nah, sekarang untuk agenda yang keempat. Agenda keempat ini yang akan kita lakukan ya sebelum nanti 2 minggu lagi Bapak dan Ibu melaksanakan, enggak sampai 2 minggu sih. Ya, ya 2 minggu lagi ya, 2 mingguan lagi nanti Bapak dan Ibu minggu depan itu periode 10 ya sekitar 10 harian lagi lah. 10 harian lagi sebelum nanti Bapak dan Ibu melakukan evaluasi rancangan aktualisasi nanti akan ada kegiatan untuk pembimbingan aktualisasi. Pembimbingannya itu 3 kali Bapak dan Ibu. Pembimbingan satu itu besok, nggih, besok jam 1 siang. Pembimbingan yang kedua kemungkinan nanti saya ajukan kalau jadwalnya biasanya senengannya Rebu. Nah, cuman Rebu itu saya mesti kayak gini. Rebu itu saya mesti pepet-pepetan jadwalnya. Jadi biar Bapak dan Ibu siap lebih awal, guys. Sebentar saya tak buka jadwal minggu depan. Tenang toh. Oh enggak, oh, pembimbingannya Selasa. Dengerin Selasa biasanya Rebu. Ternyata pembimbingan kedua itu jadwalnya Selasa, mungkin nanti saya ajukan Senin karena saya Senin ini agak nanti saya lihat ya. Jadi Bapak dan Ibu upayakan nanti sebelum hari Senin ya, paling tidak Senin siang lah Bapak dan Ibu paling tidak tugas yang di agenda 4 nanti hari 13, 14, 15 nanti penjelasan tugasnya besok sudah Bapak dan Ibu punya sehingga minggu depan itu sudah bisa dipaparkan Bapak dan Ibu minggu depan itu bisa persiapan untuk perbaikan atau finalisasi RA sampai bikin paparannya karena jenengan nanti akan melakukan ujian itu di minggu depannya lagi, nggih. Minggu depannya lagi karena minggu besok itu sudah periode 10 berarti minggu depannya lagi besok itu periode 9 jenengan berarti yang periode 10 itu yang minggu depannya. Ya, nanti Bapak dan Ibu kita akan ada 3 kali ya, tapi untuk yang besok itu juga baru penjelasan terkait penugasan. Paling paparannya nanti 2 kali lagi. 2 kali itu nanti karena 10 orang waktunya nggak cukup. Biasanya saya beri waktu, kalau yang pertama waktunya cuma sebentar ya 4 orang, berikutnya 6 orang. Kalau waktunya cukup ya 5-5, nanti semuanya harus memaparkan. Maka di sini Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak dan Ibu menemukan isu atau masalah ya, ketika Bapak dan Ibu itu tadi memiliki kemampuan ya untuk scanning isu itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk Bapak dan Ibu menunjukkan kemampuan berpikir kritis Bapak dan Ibu. Yang ini masuk pada agenda 3 dan agenda 1. Nah, menemukan gagasan solutif ini masuk dalam kemampuan berpikir kreatif agenda 3 yang ini merupakan kendaraan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Di mana nilai-nilai dasar PNS ini akan menjadi tujuan kita bahwa Bapak dan Ibu semua ini akan menjadi PNS yang berkarakter. Kandani ya. Ini berikutnya adalah untuk pengertian aktualisasi dan habituasi biar Bapak dan Ibu paham dulu nggih, bahwa aktualisasi ini yang nanti akan Bapak dan Ibu lakukan 30 hari selepas Bapak dan Ibu seminar rancangan aktualisasi. Sedangkan habituasi ya tadi ya untuk membentuk karakter itu nggak cukup hanya waktu 2 bulan ini, tetapi nanti ini butuh habituasi atau pembiasaan. Jadi kalau aktualisasi itu yang terlihat di permukaan sekarang. Ketok neng RA neng jenengan, ketok neng laporan aktualisasinya jenengan, ketok neng tabel itu adalah aktualisasi. Namun yang lebih penting ini justru nanti yang selama ini Bapak dan Ibu sudah tunjukkan dalam aktualisasi terlihat oleh penguji, terlihat oleh mentor, terlihat oleh saya, terlihat oleh teman jenengan itu adalah yang kelihatan hanya skill dan knowledge-nya jenengan.
Namun harapannya Bapak dan Ibu itu nanti aktualisasi itu jenengan lakukan terus-menerus sehingga menjadi konsep diri dan menjadi personal karakteristik. Nah, proses habituasi ini untuk menjadi kegiatan aktualisasi itu seperti apa? Maaf, keliru. Kegiatan aktualisasi ini untuk bisa menjadi habituasi ini sebenarnya aktualisasi ini adalah latihan habituasi. Ingat, Bapak dan Ibu, tugas mulia Bapak dan Ibu untuk bisa menjadi PNS berkarakter dengan yang memiliki nilai-nilai ASN dasar berakhlak ini tidak hanya bisa Bapak dan Ibu tempuh dalam waktu 2 bulan ini. Dalam waktu 2 bulan ini hanya sebagai bentuk aktualisasi atau latihan habituasi. Harapannya selepas itu Bapak dan Ibu tetap terus melakukan. Yang harapannya itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan sampai nanti jenengan selesai mengabdi di negeri ini. Artinya pembiasaan positif ini harus Bapak dan Ibu pupuk terus walaupun besok C-nya sudah hilang. Oke, Bapak dan Ibu, kayak yang namanya habit, karakter itu akan menjadi pola pembiasaan bagi Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu untuk penjelasan coaching agenda 1, 2, dan 3. Untuk besok siang jam 1 kita masuk ke coaching yang pertama ya, paling tidak penjelasan untuk penugasan ya. Mungkin besok pertama kali ya, karena besok pertama kali mungkin waktunya juga nggak banyak. Paling tidak besok Bapak Ibu bisa menyiapkan core isu ya, core isu dan judul. Karena saya yakin pas sinkronus pagi itu nggak bakal 40 orang itu bisa paparan semua. Karena waktunya juga terbatas dan masih ada satu yang nanti harus didiskusikan di kelompok, termasuk bagaimana ketika menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak itu di dalam pelaksanaan kegiatan atau di dalam gagasan kreatif. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu, monggo silahkan sebelum kita akhiri. Yes, monggo silahkan. Mohon izin Ibu, saya izin bertanya. Yes, boleh. Saya sedikit agak ambigu atau bingung Ibu berkaitan dengan Yes. tadi penyusunan judul yang Ibu Mm-mm. sampaikan memberikan rumus berupa isu, kemudian diikuti dengan gagasan kreatif dan juga lokus. Misalkan saya punya isu seperti ini Ibu, Ya, kurangnya implementasi model pembelajaran joyful learning yang berpusat pada siswa berbasis digital di Mandua Sragen gitu ya Ibu. ya, Nah, kemudian rancangan judul saya itu didahului dengan gagasan kreatifnya dengan cara implementasi model pembelajaran kooperatif learning dengan metode TGT berbasis Canva untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Mandua Sragen gitu. Jadi isunya sedikit kurang nampak ya, begitu gimana ya nggak Ibu? pas gini. Nek, ini saya nggak bicara isu dulu ya. Saya lihat dari judul jenengan. Nek saya lihat judul jenengan, isunya ini malah justru kurangnya motivasi, ya kan? Kan mau judulin jenengan kan implementasi kooperatif learning TGT kan untuk meningkatkan motivasi belajar toh. Nggih, betul Ibu. Ya, berarti kan gagasan kreatifnya sudah bisa saya tangkap. Gagasan kreatifnya berarti jenengan iki engko meh menerapkan model CLTGT. Ngoten toh? Iya, iya Core betul. isune apa ya? Core isune iki mau terkait tentang rendahnya motivasi. Engko ngukure berarti apa? Jenengan data awalnya jenengan harus punya data observasi awal. Sing menyebutkan sehingga jenengan membuat sebuah kesimpulan bahwa adanya permasalahan tentang rendahnya motivasi siswa. Nah, gitu ya Pak Riki. Nggih, baik. Terima kasih Oke, Ibu. Saya oke, dipahami. oke. Monggo yang lain. Kalau ada yang mau bertanya dulu, ini mungkin awal ini memang kita lebih ke core issue dan judul ya, karena ada beberapa yang kadang-kadang begini. Misalnya judulnya itu belum optimalnya penggunaan media sosial dalam pelayanan KUA. Misal, judulnya terus ngene engko, optimalisasi
media sosial untuk pelayanan di KUA mana. Jadi antara judul dan isu kuwi nek isu kuwi deknen belum optimalnya, judulnya diganti optimalisasi. Engko mesti ditekoni ro penguji. Lah optimalisasi ini nganggo apa? Kan ngono. Nah, maka seringkali Bapak dan Ibu saya itu kadang-kadang saya tanya dulu, jane sing meh mbok lakoni apa kanggo apa sih? Baru nanti saya bergerak ke isune. Kok isune kadang sing tak kon ganti, Pak. Ben ora usah ganti kegiatan. Gitu kadang-kadang. Jadi saya kadang-kadang sebenarnya memang idealnya adalah dari isu dulu ya, isu yang ada di instansi apa. Tapi kadang-kadang ya kita perlu berpikir terbalik juga gitu ya. Kadang-kadang kita mikir, saiki opo sih sebenarnya saya mbok lakoni. Nah, sing meh mbok lakoni opo kuwi sebagai gagasan kreatif. Kanggo opo? Kan ngono to? Kanggo opo? Lah kanggo opo kuwi, opone kuwi sing menjadi core isu kan gampang malah. Itu, nggih. Jadi nanti Bapak dan Ibu monggo bisa dilihat kembali ya kalau bisa untuk isu-isunya itu yang kaitkan langsung dengan TUSI. Bu, tapi kalau nggak bisa, Bu, saya yang terkait TUSI cuman ketemu papat, ada 5, sing satu boleh nggak isu organisasi, monggo silahkan. Gitu ya, jadi upayakan, karena kalau kayak misalnya tadi ngangkat tentang masalah belum apa ya mau urung duwe kepala KUA ngono kan ya ketoke ra pas lah itu bukan pembahasannya kita lah. Urusane kono lah urusane apa istilahnya urusannya dari pusat gitu kan. Ya memang kita bisa mengusulkan tetapi kan kalau kita ini seorang CPNS kan apa daya dan upaya kita yang bisa. Intinya ketika kita mengidentifikasi isu ya upayakan isu-isu itu adalah isu-isu yang memang terkait gitu ya, terkait dengan tusi kita saja, nggak usah terlalu jauh kita memikirkan isu-isu yang itu memang di luar kewenangan kita. Gitu nggih? Oke, ada lagi pertanyaan? Ini karena Bapak dan Ibu dan saya juga belum sholat asar, nggih, Bapak dan Ibu. Nggih, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sekian. Ini masih ada 10 menit sebelum jam 4. Ya, monggo nanti bisa, saya kebetulan pas nggak sholat, tapi kan untuk teman-teman kan mungkin masih butuh waktu untuk sholat asar juga. Nggih, mohon maaf, karena memang keterbatasan waktu kami, Bapak dan Ibu jujur, Bapak dan Ibu saya dari pagi sampai saya tadi ditanya teman-teman kok rak barbar lah, piye mau maraton saya gitu. Ya, karena tadi pagi juga selesai seminar itu udah jam 12 lebih saya tadi nggih. Makan dan persiapan macam-macam terus tadi maraton untuk kegiatan sinkronus. Oke, Bapak dan Ibu nggih sampai ketemu besok jam 9 pagi nggih dengan teman-teman di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 bersama-sama kita sinkronus. Kemudian untuk kelompok kita nanti kita sambung untuk pembimbingan pertama nggih untuk di kelompok kecil ini lagi besok di jam 1 siang nggih Bapak dan Ibu di jam 1 siang kita pembimbingan yang pertama monggo nanti atau besok enggak apa-apa lah untuk grupnya ya Bapak dan Ibu dibuat nanti saya up contoh-contoh untuk LA termasuk untuk penugasannya ya paling tidak untuk yang penugasan di agenda yang keempat, guys, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba hari Senin saya minta maju karena kemungkinan saya itu hari Senin itu cuman seminar. Jadi saya nggak ada ngajar agenda. Jadi eman-eman waktunya gitu daripada nanti jenengan uyak-uyakan di hari Selasa Rabu karena saya itu pasti hanya punya waktu itu untuk ke non seminar ngajar agenda dan coaching itu biasanya setelah jam 1. Maka daripada nanti saya hari Senin cuman melongo setengah dino ini rak kanggo kan mending untuk pembimbingan jenengan supaya bisa lebih lama ya sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa memaparkan rancangan aktualisasinya jenengan. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu kalau tugas hari kelima ini nanti sudah jadi. Ini nanti tugas hari 13, 14, 15 di agenda 4 kecil. Karena tugas agenda 4 di hari ke-13, 14, 15 kui pecahan seko LK5.
Maka monggo silahkan Bapak dan Ibu, betul-betul Bapak dan Ibu manfaatkan waktu satu malam ini plus besok mungkin habis subuh ya, untuk betul-betul menyelesaikan LK5-nya. Sambil besok kita sempurnakan ketika ada teman-teman jenengan melakukan paparan. Gitu nggih Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu besok hari Kamis nggih, jam 9 pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita akhiri untuk kegiatan coaching agenda 1, 2, 3 pada hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Mbak Ina. Mbak Ina, enggak dengar orangnya baru ngobrol. Ya udah nanti saya info aja untuk yang izin ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, monggo bisa live dari meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Ratna. Sami-sami.